Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Katakan shalom. Salam dari jemaat GBI Cita 8 bagi Bapak Ibu Saudara semua dan seluruh pengembalaan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, setiap kita hari ini saya ingin berbicara tentang hati yang baru, Saudara. Mari bersama-sama kita buka dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yeskiel 36 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Katakan amin, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap kita, gembala pembina kita mendapatkan sebuah tuntunan. Di sepanjang tahun 2019 ini adalah tahun kelahiran yang baru. Tahun kelahiran yang baru berbeda dengan tahun permulaan yang baru. Tahun permulaan yang baru sesuatu yang sudah ada diperbarui, tapi tahun kelahiran yang baru berbicara sesuatu yang belum ada menjadi ada. Artinya, di dalam tahun kelahiran yang baru ini akan terjadi sesuatu yang baru, kelahiran-kelahiran yang baru, hal-hal yang baru, mujizat yang baru, sesuatu yang baru Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap kita, umat-umatnya di akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin, Saudara. Dan ayat emasnya adalah Yeskiel 36 ayat ke-26 sampai dengan 27. Dan itu sebabnya hari ini di dalam ibadah yang kedua, kembali Roh Kudus mengingatkan untuk kembali menyampaikan betapa pentingnya setiap kita mempunyai hati yang baru, Saudara. Karena di mata Tuhan kondisi hati kita itu sangat sesuatu yang sangat vital dan penting, Saudara. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, Saudara. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Artinya, kondisi hati kita akan menentukan kita mengalami janji Tuhan. Kondisi hati kita akan menentukan kita mengalami perkenanan Tuhan. Kondisi hati kita akan membuat kita meraih setiap apa yang Tuhan janjikan. Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius, dari hati, apa yang keluar dari hati itu yang kita ucapkan. Kalau hatinya baik, pasti ucapannya baik. Kalau ucapannya baik, pasti tindakannya baik. Kalau tindakannya baik sesuai firman, pasti mengalami janji Tuhan. Betapa pentingnya hati untuk kita miliki di dalam Tuhan, hati yang baru. Apakah yang dimaksud dengan hati yang baru? Ada 3 hal yang ingin saya bagikan siang hari ini tentang hati yang baru. Yang pertama, hati yang baru berbicara hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan rindu di dalam hati kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ada sebuah tekad, ada sebuah niat, ada sebuah usaha, ada sebuah tindakan untuk semakin hari, semakin berusaha, sungguh-sungguh selaras sesuai dengan firman Tuhan.
Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya kamu memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, kebahagiaanmu akan seperti gelombang laut, seperti sungai yang tidak pernah berhenti dan mengalir, saudara. Tuhan mau kita memiliki hati yang mengasihi, hati yang mau belajar mengikuti firman Tuhan. Amin, saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Itulah yang Tuhan mau hari-hari ini, saudara. Karena firman Tuhan berkata, berkat itu ada di atas kepala orang benar, saudara. Jadi apapun kondisi kita, seperti apapun bagi Tuhan, perkara yang mudah untuk mengubahkan keadaan rumah tangga kita, mengubahkan pekerjaan kita, mengubahkan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita. Bagi Tuhan perkara yang tidak sukar, mudah. Tapi Tuhan mau kita mengikuti prosesnya Tuhan. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Siapa di tempat ini yang orang benar? Amin, saudara. Artinya, berkat ada di atas kepala kita, saudara. Artinya tidak jauh, dekat. Tinggal bagaimana berkat yang di atas kepala kita ini masuk dan turun dan tinggal dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, pekerjaan kita. Adalah dengan kita belajar menjadi orang-orang benar. Orang-orang benar adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Mudah-mudahan apa pasti berhasil, saudara. Pasti berhasil. Nah, kalau kita yakin pasti berhasil, mari biar di tahun 2019 ini kita mengerahkan segenap tenaga kita, usaha kita, untuk kita sungguh-sungguh bersama dengan Roh Kudus melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Bagaimana caranya? Belajar hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, hati yang baru berbicara, hati yang mau mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang baru berbicara mengucap syukur di dalam segala hal. Filipi 4 ayat yang keempat berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. 1 Tesalonika 5 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau di dalam kita menjalani tahun 2019 ini, hati kita dipenuhi, dilimpahi oleh rasa ucapan syukur, saudara. Amin, saudara. Kata mengucap syukur dalam bahasa aslinya mempunyai arti adalah sebuah penyembahan. Jadi ketika kita mengalami situasi kondisi yang kurang baik, tapi kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik, tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, tetap setia ikut kul, tetap setia melayani, sesungguhnya kita sedang menyembah Tuhan, saudara. Tuhan mau kita mengucap syukur hari-hari ini. Mengucap syukur dalam kondisi yang baik, sesuatu yang mudah, orang dunia juga bisa melakukannya, saudara. Tetapi justru kita dipanggil berbeda. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita mengenal Tuhan. Mereka harus melihat dalam hidup kita dipenuhi oleh hati yang melimpah dengan ucapan syukur, saudara. Yang mau katakan amin. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka yang baik akan kita alami, saudara. Kalau kita mengucapkan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Perkataan kita mempunyai kuasa, saudara.
Satu hari ada seorang bapak yang mengalami sebuah tekanan yang begitu luar biasa, saudara. Dia terbiasa dengan hidup yang mewah, enak, semua tercukupi, fasilitas baik, saudara. Wah, dia berhasil dalam pekerjaannya. Satu hari seperti siang, dia disambar petir siang di tengah bolong, saudara. Jegar, tiba-tiba dalam waktu sekejap mengalami goncangan yang besar dan perusahaannya hancur, saudara. Dan stres, saudara. 7:05, saudara. Ya, 7:05 itu miring, saudara. Jadi dia hilang ingatan, saudara. Jadi yang dia ingat hanya tiau-tiau, saudara. Artinya karena dia sering megang uang jutaan, dia ingatnya tiau. Bukan kue tiau ya, saudara ya. Dia ingatnya tiau. Jadi dia dalam rumahnya dia selalu suka berjalan-jalan, ngomong sendiri, tiau. Istrinya lama-lama juga tertekan, saudara. Gimana nih? Suaminya kok jadi hilang ingatan. Seperti itu, saudara. Nah, singkat kata, mereka undang hamba Tuhan datang untuk minta doain dan sebagainya. Tiba-tiba di tengah-tengah percakapan mereka, hamba Tuhan ini mendapatkan hikmat. Untuk mulai meminta istrinya, melatih suaminya, untuk selalu mengajarkan, mengucapkan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kemudian singkat kata, pendeta itu, hamba Tuhan itu pergi dan istrinya mulai melatih suaminya untuk mulai belajar mengucapkan. Kalau selama ini mungkin tiau-tiau, jadi Tuhan Yesus baik, saudara. Mulai dilatih, Pi, ayo bilang Tuhan Yesus, tiau. Bukan tiau, Pi, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan, iya terus. Tuhan, iya terus. Tuhan Yesus, Tuhan, tiau. Tuhan Yesus, Pi, ayo Pi, coba terus. Ya, puji Tuhan, ya, istri penolong, saudara. Ya, kondisi yang seperti itu, dia tidak meninggalkan suaminya, dia tetap mendampingi, saudara. Mulai latih. Ayo Tuhan Yesus, Pi, ayo Pi, pelan-pelan. Tuhan Yesus, iya, bagus ya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tiau. Akhirnya, saudara, lama-lama akhirnya bapak itu mulai bisa mengucapkan, Tuhan Yesus baik. Iya, terus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Air matanya mulai netes dan lama-lama, saudara, dia mulai mengalami kebaikan Tuhan Yesus. Dia disembuhkan, dia dipulihkan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Hari ini Tuhan ingatkan kita, apapun kondisi keadaan kita, mari kita belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Setiap pasangan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu adalah pemberian yang terbesar dari Tuhan. Jangan pernah dibandingkan dengan yang lain, saudara. Setiap anak yang Tuhan kasih dalam rumah tangga kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Jangan pernah dibandingkan dengan yang lain. Jangan pernah mengeluh, kenapa anak saya seperti ini? Tugas kita adalah mengucap syukur dan membawa senantiasa seluruh hidup kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukur bukan tergantung perasaan kita. Mengucap syukur bukan tergantung kondisi hati kita. Mengucap syukur bukan tergantung mood kita. Tapi mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Siapa yang melakukan perintah Tuhan, dia pasti mendapatkan anugerah Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang pertama adalah hati yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang baru berbicara, hati yang mau mengucap syukur di dalam segala hal. Yang ketiga, yang terakhir, hati yang baru berbicara tentang hati yang mau mengampuni, saudara. Hati yang mau mengampuni. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Tuhan mau hati kita dipenuhi oleh mengampuni, karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni setiap kita.
Barang siapa yang mengampuni sesamanya, maka dosanya diampuni Bapa di surga. Barang siapa yang tidak mengampuni, maka dosanya tidak diampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka yang rugi adalah kita. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka yang celaka adalah kita. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka yang akan mengalami dampaknya adalah kita dan keluarga kita, saudara. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai dan itu akan mempengaruhi seluruh keluarga kita, istri, pasangan kita, anak kita. Karena itu di tahun kelahiran yang baru ini, mari tabur yang baik. Minta kasih Tuhan supaya hati kita dipenuhi oleh hati yang mengampuni, saudara. Amin. Tidak ada kesalahan yang terlalu sukar, yang terlalu berat, kalau kita menyadari Tuhan sudah ampuni dosa kita, saudara. Tidak ada. Ada orang yang berutang kepada raja, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia berutang 10.000 talenta, saudara. Dan utangnya dihapuskan. Dia dibenarkan. Dia dilunaskan. Dia dibebaskan. Itu kalau dirupiahin, saudara, gede banget, saudara. Zamannya Yesus kalau dirupiahin itu gede banget, saudara. Ya, kalau itu dihitung-hitung, saudara, ya saya hitung-hitung di rumah, saudara, itu sampai 194.000 tahun dia nggak akan pernah bisa melunasi hutangnya, saudara. Berarti utang orang ini sangat banyak sekali, besar sekali, tapi dia lupa. Dia sudah mendapatkan anugerah besar. Dia keluar dari istana, punya teman yang berutang, hanya enggak seberapa, tapi dia marah, dia sakitin, saudara. Nah, seringkali kita seperti itu, saudara, dalam hidup kita sehari-hari. Kita enggak menyadari bahwa kita ini sudah menerima anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Siapa kita sebelum kita di dalam Tuhan? Siapa kita sebelum kita mengenal Tuhan Yesus? Berapa banyak kali kita jatuh bangun, gagal, menyakiti hati Tuhan. Kita selalu berbuat kesalahan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan setia, Tuhan mengasihi, Tuhan terima kita apa adanya menjadi anaknya. Tapi seringkali kadang-kadang kita sukar untuk mengampuni. Tapi pagi, hari, siang ini Tuhan ingatkan kita, mari miliki hati yang baru. Hati yang mau mengampuni, saudara. Kalau dalamnya benar, dalamnya sehat, luarnya akan mengalami dampak yang baik, saudara. Kalau dalamnya sehat, hatinya baik, hatinya bersih, hatinya sehat. Rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kesehatan kita, semakin hari, cepat atau lambat akan semakin baik, saudara. Pilihannya ada di tangan setiap kita. Mau sampai kapan kita biarkan sampah dalam hati kita? Mau sampai kapan kita mengeluh? Mau sampai kapan kita, ini waktunya. Ini akhir zaman. Ini akhir dari sebuah akhir zaman. Dan Tuhan mengasihi setiap kita. Dan Tuhan mau pakai setiap kita, saudara. Hati yang baru, hati yang mau mengampuni. Jadi kita harus cek and recheck selalu, saudara. Kondisi hati kita, seperti kita cek and recheck dengan kesehatan kita, saudara. Saya, tawarin teman gitu ya. Itu ada promo tuh medical check up. Kamu dong cek kesehatan. Nanti siapa tahu mungkin ada problem di darahnya, di asam uratnya. Oh enggak lah. Saya mah jaga makan, pokoknya semuanya baik lah, pasti baik. Beberapa orang saya tanya begitu, saudara. Intinya mereka takut, saudara. Takut bukan karena biayanya ya, tapi takut karena hasilnya, saudara. Sebenarnya kan bagus kalau kita bisa tahu hasilnya, mana yang kurang kita perbaiki, mana yang sudah bagus kita pertahankan, saudara. Itu kan kegunaannya hasilnya, kan namanya kan medical check up, ya istilahnya ya kita bisa mengecek kondisi tubuh kita.
Kalau tubuhnya sehat, pasti pekerjaannya juga bisa maksimal. Ya, pelayanannya juga bisa maksimal. Aktivitas itu juga bisa maksimal. Nah, tapi kebanyakan yang pada umumnya seperti itu, saudara. Dia takut lihat hasilnya. Dan ada satu orang dari mereka cobain, saudara. Mau ngikutin gitu, saudara ya. Nyobain. Ternyata waktu dia melihat hasilnya, dia kaget, saudara. Oper semua, saudara. Melewati batas normal, saudara. Asam uratnya lewat tinggi, triglyceridnya tinggi, darahnya kental, saudara. Bahkan ada satu orang, saudara, nggak boleh donor darah lagi, saudara. Di blacklist, di PMI, saudara. Namanya di blacklist, saudara. Karena darahnya tidak baik untuk disalurkan ke yang lain, saudara. Nah, begitu juga dengan kondisi hati kita, saudara. Setiap hari, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, kita harus selalu mengecek kondisi hati kita, saudara. Apakah hati kita hari ini sesuatu yang perlu diperbaiki, dipulihkan oleh Tuhan? Kita harus cek and recheck, supaya kondisi hati kita apa? Firman Tuhan berkata, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Jadi kondisi kita mengiring Tuhan harus dua kalimat yang sebelumnya, saudara. Kerajinannya nggak boleh kendor, rohnya harus menyala-nyala. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita punya hati yang baru, saudara. Dan Tuhan mau kita memiliki hati yang baru di tahun 2019 ini, di tahun kelahiran yang baru. Cek and recheck. Apa tandanya kalau kondisi hati kita sedang bermasalah, saudara? Yang pertama, mudah khawatir, mudah cemas. Itu tandanya hati kita perlu dipulihkan oleh kasih Tuhan, kuasa Tuhan, saudara. Sukar untuk mengampuni, itu tandanya hati kita perlu dipulihkan, saudara. Mudah tersinggung. Ya, jangan-jangan dia lagi ngomongin saya nih. Itu ya. Jangan-jangan. Itu artinya perlu dipulihkan, saudara. Kita perlu kerendahan hati menyadari, ya Tuhan, saya perlu pemulihan-Mu. Hati kita. Emosi yang labil, saudara. Ya, dikit-dikit marah, gak jelas gitu. Ya. Gara-gara tahu marah. Gara-gara tempe marah. Gara-gara sambal marah. Gak jelas, saudara. Ini hati, berarti perlu dipulihkan hatinya, saudara. Sukar untuk percaya Tuhan. Sukar untuk merasakan kasih Tuhan ini. Perlu dipulihkan hatinya. Nah, yang paling tahu kondisi hati kita adalah saudara dan Tuhan. Dan perlu kerendahan hati setiap kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya mau dipulihkan. Saya mau kondisi hati saya, hati yang baru. Yang mau katakan amin, saudara. Tuhan mau kita punya hati yang baru, saudara. Supaya ketika nanti Tuhan datang kembali, dia nggak akan tanya, berapa banyak kekayaan yang kau bisa dapatkan? Jabatan apa yang kau bisa raih? Gelar apa yang bisa engkau raih? Tuhan gak pernah tanya itu, saudara, untuk masuk dalam kerajaan kekal selama-lamanya, saudara. Tuhan hanya lihat hati kita, saudara. Apakah di dalam hati kita ada hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan segala-galanya, mulut, perkataan, tindakan kita mengasihi Tuhan. Apakah hati kita ini ada ucapan-ucapan syukur? Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang tolong, Tuhan yang kasih kekuatan. Dan yang ketiga, apakah hati kita ini penuh dengan pengampunan, saudara? Itu yang Tuhan lihat, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan mau kita jaga. Supaya di tahun kelahiran yang baru, setiap kita mengalami janji Tuhan, perkenanan Tuhan. Yang percaya, tepuk tangan yang luar biasa bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.